Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifi dengan NIM 2321193 kelas 4F Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum dan masyarakat. Langsung saja, pengertian hukum dan masyarakat dalam sosiologi hukum Islam. Hukum merupakan peraturan tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dan masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai struktur atau aksi yang ada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Dalam hal ini, sosiologi hukum hadir untuk menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat karena hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, menjamin kepastian hukum, serta memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Selanjutnya ada hukum dan kenyataan. Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Kenyataannya, dalam konteks hukum mengacu pada peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sosial dan memiliki relevansi hukum. Hubungan antara hukum dan kenyataan ini menjadi dasar bagi pemahaman hukum sebagai suatu fenomena yang tidak hanya normatif tetapi yang sosial. Hubungan antara hukum dan kenyataan sosial bersifat timbal balik. Di satu sisi lain, hukum berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Di sisi lain, kenyataan sosial juga berperan dalam membentuk dan mengubah hukum agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Selanjutnya itu ada yuridis dan empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu. Dengan jalan menganalisis, penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris sendiri lebih menitik beratkan pada pengamatan dan studi terhadap implementasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, melalui penelitian lapangan, wawancara, atau observasi, pendekatan ini menggali bagaimana norma hukum diterapkan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta dampaknya terhadap perilaku hukum masyarakat. Sedangkan yuridis normatif adalah pendekatan hukum yang berupaya membaca hukum dari sudut pandang undang-undang. Yuridis normatif beranggapan bahwa hukum adalah apa yang telah tertulis dan ditetapkan di dalam undang-undang. Selanjutnya itu ada mazhab positivisme hukum. Dalam pemikiran hukum, berbagai aliran muncul untuk menjelaskan bagaimana hukum harus dipahami dan diterapkan dalam masyarakat. Salah satu aliran yang paling berpengaruh adalah positivisme hukum. Positivisme hukum adalah aliran pemikiran yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah dan terlepas dari aspek moralitas. Aliran ini berkembang melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti John Austin dan Hans Kelsen, serta berpengaruh besar dalam pembentukan sistem hukum modern. Namun, positivisme hukum juga mendapat kritik karena dianggap terlalu kaku dan mengakibatkan nilai-nilai moral dan penerapan hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak negara tetap mengandalkan pendekatan ini untuk menciptakan sistem hukum yang stabil dan dapat diterapkan secara konsisten. Selanjutnya ada mazhab sosiologikal jurisprudensi. Mazhab sosiologikal jurisprudensi atau jurisprudensi sosiologis merupakan salah satu pendekatan dalam filsafat hukum yang memusatkan perhatian pada realitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Aliran ini memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dinamis dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Fokus utamanya bukan hanya untuk teks hukum atau norma yang tertulis, melainkan pada hukum yang hidup dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat atau living law. Selanjutnya ada living law atau utilitarianisme. Dalam living law, masyarakat adalah konsep hukum untuk memahami dan mengkaji hukum. Masyarakat mencakup semua hubungan sosial alami yang dibangun oleh masyarakat akan menciptakan hukum. Hukum muncul dari kenyataan sosial yang awalnya tidak normatif, tetapi menjadi normatif karena kebiasaan dan kekuatan masyarakat serta akan terus berevolusi seiring perkembangan. Teori living law muncul dari proses dialektika antara positivisme hukum dan antitesis aliran sejarah. Pendekatan living law mengajarkan bahwa hukum hidup dan harus beradaptasi agar selalu relevan dengan kondisi sosial.
Pendekatan utilitarianisme menekankan bahwa aturan hukum hendaknya dinilai berdasarkan beberapa besar manfaat yang dihasilkannya. Hukum idealnya memberikan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat dengan meminimalkan kerugian. Materi ini mengajarkan bahwa dalam pembentukan dan penerapan hukum perlu ada keseimbangan antara fleksibilitas untuk mengikuti perkembangan sosial atau living law dan evaluasi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat atau utilitarianisme. Selanjutnya ada pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sendiri dan Emile Durkheim menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang budaya dan waktu yang sangat berbeda, pemikiran mereka tentang masyarakat memiliki titik temu dalam melihat pentingnya struktur sosial dan solidaritas. Perbedaan dan pendekatan dan fokus mencerminkan konteks historis dan budaya masing-masing. Keduanya memperkaya khazanah ilmu sosial dan memberikan landasan penting bagi perkembangan teori-teori sosial hingga saat ini. Selanjutnya ada pemikiran Max Weber dan H.L.A. Hart. Pemikiran Max Weber melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang mendukung legitimasi kekuasaan. Ia menekankan otoritas legal rasional sebagai ciri masyarakat modern, di mana hukum dijalankan secara birokratis dan objektif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa rasionalitas hukum yang berlebihan bisa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran selanjutnya menyatakan bahwa hukum adalah sistem aturan, bukan sekedar perintah. Ia membaginya menjadi aturan primer atau mengatur kewajiban, dan aturan sekunder mengatur pengakuan, perubahan, dan penyelesaian hukum. Konsep atau pengakuan rule of recognition digunakan untuk menilai keabsahan hukum, dan ia menekankan pentingnya sudut pandang internal, yaitu penerimaan hukum karena dianggap sah, bukan karena takut hukuman. Selanjutnya ada efektivitas hukum. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum diartikan sebagai konsep yang berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat, dan secara spesifik bagaimana hukum itu ditaati. Efektivitas hukum merupakan konsep yang penting dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dan ditaati dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai dan norma yang hidup di masyarakat. Efektivitas hukum dapat diukur melalui beberapa tolak ukur, termasuk kualitas hukum, peran penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum yang ada. Faktor-faktor yang pendukung kesadaran hukum masyarakat dan budaya yang ada itu sangat beragam. Pertama, faktor hukum itu sendiri. Kedua, faktor penegak hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat. Selanjutnya ada hukum dan kontrol sosial. Kontrol sosial berbentuk dalam sebagai kontrol sosial yang dapat mengatur dan menetapkan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, masyarakat dapat memiliki acuan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang sesuai dengan apa yang dianggap sebagai penyimpangan. Selanjutnya ada legal pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Misalnya, masyarakat Indonesia majemuk yang terdiri dari berbagai kelompok umat beragama, suku, ras, dan memiliki aneka macam budaya atau adat istiadat. Selanjutnya ada progressive law. Hukum progresif atau paradigma baru dalam hukum yang mengedepankan keadilan substantif, kemanusiaan, dan keberanian lokal. Hukum harus terus bergerak menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan mengabdi kepada manusia. Selanjutnya ada social legal studies, merupakan pendekatan yang mengintegrasikan hukum dengan ilmu sosial untuk melihat hukum sebagai bagian dari praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini menekankan adanya keberagaman sistem hukum, ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Yang terakhir ada pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam hukum Islam melihat hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya fleksibilitas dan kontekstualisasi agar hukum Islam tetap relevan, adil, dan responsif terhadap perubahan masyarakat modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariah.
pembelajaran dari mata kuliah hukum masyarakat yang dapat saya ambil yaitu saya dapat mengetahui bahwa hukum bukan sekedar aturan yang bersifat normatif, tetapi juga merupakan produk interaksi sosial yang dipengaruhi oleh budaya, struktur, kekuasaan, serta dinamika masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih.